Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang post phase 2 termokimia. Check it out. Soal pertama, seorang teknisi laboratorium hendak mengukur entalpi pembakaran etanol dengan menggunakan kalorimeter BOM. Teknisi tersebut membakar 2 gram etanol dengan oksigen berlebih. Jika suhu kalorimeter naik dari 23 derajat Celcius menjadi 26 derajat Celcius dan C kalorimeter adalah 4,18 kJ per derajat Celcius, maka berapakah kalor pembakaran sampel etanol tersebut? Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengetahui apakah kalorimeternya termasuk kalorimeter BOM atau kalorimeter sederhana. Di sini sudah jelas disebutkan bahwa kalorimeter yang digunakan adalah kalorimeter BOM. Untuk menentukan reaksi dengan menggunakan kalorimeter BOM, kita sudah ketahui rumusnya bahwa nilai Q sama dengan min C kali delta T. C di sini adalah kapasitas kalorimeter, sedangkan delta T adalah perubahan suhu. Di dalam soal ini sudah disebutkan bahwa nilai C adalah 4,18 kJ per derajat Celcius, maka kita masukkan 4,18 kJ per derajat Celcius dikali perubahan suhu akhirnya yaitu 26 dikurangi 23 untuk suhu awalnya derajat Celcius. Lalu kita hitung, sehingga didapatkan min 4,18 kJ dikali 3. Hasilnya adalah minus 12,54 kJ. Soal selanjutnya, tentukan perubahan entalpi reaksi pembakaran 1 mol etana C2H6 jika diketahui delta HF etana X, delta HF karbon dioksida Q, dan delta HF uap air Y. Karena di sini yang diketahui adalah data delta HF, maka kita bisa mencari perubahan entalpi dari suatu reaksi menggunakan cara atau menggunakan data delta HF-nya, di mana delta H reaksi sama dengan jumlah delta HF produk dikurangi jumlah delta HF reaktan. Nah, oleh karenanya kita harus menuliskan reaksinya dengan setara. Di sini yang ingin diketahui adalah perubahan entalpi reaksi pembakaran 1 mol etana. Maka C2H6 etananya sebanyak 1 mol bereaksi dengan oksigen karena reaksi pembakaran menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Kita setarakan. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya, di mana delta H reaksi sama dengan jumlah delta F produk, berarti di sini 2 dikali delta HF CO2 ditambah 3 dikali delta HF H2O dikurangi untuk reaktan 1 dikali delta HF etana ditambah 7/2 delta HF O2. Kita masukkan di sini berarti 2 Q ditambah 3 Y dikurangi X plus 0 karena O2 merupakan unsur bebas, sehingga jawabannya yaitu 2Q plus 3Y min X. Soal selanjutnya, jika reaksi P4 ditambah 10 Cl2 menjadi 4 PCl5 dilepaskan energi sebesar 1528,8 kJ, maka delta H pembentukan PCl5 adalah, nah,
Di sini yang ingin diketahui adalah delta HF PCl5, di mana delta HF PCl5 ini harus 1 mol jumlah PCl5-nya. Nah, untuk reaksi ini diketahui ini adalah sebuah reaksi pembentukan, yaitu produknya merupakan PCl5 dan reaktannya merupakan unsur-unsur pembentuk dari PCl5 itu sendiri. Jika di sini, di reaksi ini diketahui untuk PCl5-nya jumlahnya adalah 4 mol, karena di sini koefisiennya adalah 4. Nah, sedangkan yang ingin diketahui untuk delta H pembentukan PCl5, maka nilai PCl5-nya harus 1 mol. 1 mol PCl5. Nah, berarti untuk cara mengerjakannya tinggal kita bagi ya, karena 4 mol PCl5 itu delta H-nya minus 1528,8 kJ. Kenapa minus? Karena di sini dilepas energi, artinya reaksinya eksoterm. Nah, untuk 1 mol PCl5 maka minus 1528,8 kJ dibagi dengan 4, sehingga hasilnya adalah minus 382,2 kJ. Soal selanjutnya, seorang murid mereaksikan 5 ml larutan encer yang mengandung 0,05 mol NaOH dan 50 ml larutan encer 0,05 mol HCl di dalam kalorimeter sederhana. Setelah mengaduknya, suhu larutan naik menjadi 31,4 derajat Celcius dari suhu awal 25 derajat Celcius. Tentukan kalori reaksi tersebut. Nah, di sini berarti kita menggunakan rumus Q reaksi sama dengan minus Q larutan. Artinya, kita harus menghitung Q larutannya, di mana Q larutan kita ketahui rumusnya yaitu M larutan dikali C atau kalori jenis larutan dikali delta T atau perubahan suhu untuk larutan tersebut. Di sini karena larutannya bersifat encer, maka sifat larutan tersebut kita samakan dengan sifat air, baik massa jenis ataupun kalori jenisnya. Di sini berarti untuk massanya jadi diketahui 50 ml larutan encer NaOH dan 50 ml larutan encer HCl, sehingga volume total larutannya adalah 100 ml. Nah, kita dapat mengetahui massa dari larutan tersebut dengan menggunakan nilai ρ-nya, di mana massa sama dengan ρ dikali volume. ρ-nya adalah 1 gram per mililiter. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari ini. 1000 gram per liter itu sama dengan 1 gram per mililiter. Dikali dengan 100 ml untuk volume totalnya. Sehingga didapatkan massa larutan adalah 100 gram. Lalu kita masukkan ke dalam rumus minus 100 gram dikali kalori jenis larutannya menggunakan kalori jenis air, yaitu ini 4,18 Joule per gram derajat Celcius dikali perubahan suhunya, suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya adalah 31,4 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius. Sehingga didapatkan minus 100 gram dikali 4,18 Joule per gram derajat Celcius dikali 6,4 derajat Celcius. Hasilnya adalah minus 2675,2 Joule. Soal selanjutnya, tentukan nilai perubahan entalpi dari reaksi A2 ditambah B menjadi CD. Jadi, ini adalah soal hukum Hess, di mana yang ingin diketahui A2 ditambah B menjadi CD. Ini kita simpulkan dengan X. Nah, A2 ditambah B menjadi CD itu bisa juga lewat
jalan atau lewat reaksi A2 tambah B menjadi 2A ditambah B, lalu 2A ditambah B menjadi C ditambah 2D, lalu C tambah 2D menjadi CD. Nah, karena hukum Hess menyatakan bahwa jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap atau lebih, maka perubahan entalpinya adalah penjumlahan dari perubahan entalpi di semua tahapannya. Jadi, di sini bisa kita ketahui ya, dari A2 ditambah B menjadi 2A plus B, itu delta H-nya menjadi minus delta H1. Kenapa minus delta H1? Karena delta H1 arahnya ke kanan, sementara kita ingin dia arahnya ke kiri ya. Lalu 2A ditambah B menjadi C ditambah 2D, yaitu delta H2 di sini. Lalu C ditambah 2D menjadi CD. Delta H-nya delta H3. Ini kalau kita jumlahkan, ini sama sebelah kiri dan kanan, sama sebelah kiri dan kanan. Sehingga hasilnya tinggal A2 ditambah B menjadi CD. Delta H-nya tinggal kita jumlahkan, yaitu minus delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3. Soal selanjutnya, tentukan perubahan entalpi reaksi berikut. Jika diketahui delta HF, gas karbon dioksida, air, dan karbohidrat. Nah, karena yang di sini diketahui adalah data delta HF, maka kita bisa mencari perubahan entalpi dari reaksi ini menggunakan cara delta HF, di mana delta H reaksi sama dengan jumlah delta H produk dikurangi jumlah delta H reaktan. Pertama kali kita harus memastikan apakah reaksinya sudah setara atau belum. Dalam kasus ini, reaksi ini sudah setara. Selanjutnya, kita tinggal masukkan rumusnya. Jadi delta H reaksi sama dengan delta HF produk. Di sini berarti ada delta HF karbohidrat C6H12O6 ditambah 6 kali delta HF O2 dikurangi delta HF reaktan, yaitu 6 dikali delta HF CO2 ditambah 6 kali delta HF H2O. Nah, tinggal kita masukkan, berarti di sini minus 1273 ditambah 0 karena O2 merupakan unsur bebas, dikurangi 6 dikali minus 393,5 ditambah 6 dikali minus 285,85. Hasilnya positif 2803,1 kJ. Soal selanjutnya, berapa delta HF kalsium hidroksida jika diketahui data seperti ini? Jika melihat data seperti ini, maka kita bisa pastikan bahwa ini dapat kita kerjakan dengan menggunakan prinsip hukum Hess, di mana jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap atau lebih, maka perubahan entalpi dari reaksi tersebut merupakan penjumlahan dari perubahan entalpi di semua tahapannya. Maka kita harus mencari reaksi pembentukan kalsium hidroksida karena yang ingin diketahui adalah delta HF kalsium hidroksida. Reaksi pembentukan kalsium hidroksida berarti produknya harus 1 mol CaOH 2 kali. Lalu, reaktannya adalah unsur-unsur pembentuknya, yaitu Ca ditambah O2 ditambah H2. Nah, selanjutnya kita tempatkan
masing-masing zat tersebut sesuai dengan tempatnya. Yang pertama kita cari misal CaOH 2 kali. CaOH 2 kali kita temukan dari reaksi ketiga, yaitu ini. Dia letaknya ada di sebelah kanan, sesuai dengan reaksi target kita. Sehingga reaksi 3 ini tinggal kita tulis ulang ya. Jadi CaO ditambah H2O menjadi CaOH 2 kali. Dengan delta H sebesar minus 64 kJ. Lalu kita cari di mana kita temukan Ca. Ca ditemukan dari reaksi kedua. Namun dia berjumlah 2 mol. Sementara kita pengen dia 1 mol. Maka reaksi 2 ini tinggal kita bagi 2. Sehingga reaksinya menjadi Ca ditambah setengah O2 menjadi CaO dengan delta H sebesar minus 634,5 kJ. Lalu kita cari O2. O2 ada di 2 tempat, yaitu reaksi 1 dan reaksi 2. Nah, kita skip dulu ya. Kita cari yang hanya dia ditemukan di 1 tempat, yaitu H2. H2 hanya ditemukan di reaksi 1 dengan jumlah 2 mol, sementara kita pengen 1 mol, maka reaksi 1 tinggal dibagi 2, sehingga menjadi H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O dengan delta H sama dengan minus 285,5 kJ. Selanjutnya kita jumlahkan, kita coret yang ada di sebelah kiri dan kanan. Di sini ada CaO. Di sini ada CaO, kita coret. Ini H2O, ini H2O kita coret. Sehingga tersisa di sini ada Ca ditambah H2 ditambah setengah tambah setengah 1. O2 menjadi CaOH 2 kali. Reaksinya sudah sesuai dengan reaksi target kita, ya. Delta H-nya tinggal kita jumlahkan. Jadi dari delta H yang sudah diketahui, hasilnya adalah minus 984 kJ. Soal selanjutnya, sebanyak 75 ml air dipanaskan dengan kompor gas. Jika tidak ada kalori yang terbuang, berapa kalori yang dilepaskan oleh reaksi pembakaran LPG jika suhu air naik 25 derajat Celcius menjadi 90 derajat Celcius? Untuk kasus ini berarti kita mencari Ki reaksi yang dilepas saat reaksi pembakaran LPG, di mana Ki reaksi sama dengan minus Ki larutan. Nah, di sini larutannya berupa air saja ya. Berarti kita tinggal masukkan minus M air dikali C air dikali perubahan suhu air. M air yaitu 75 ml sama dengan 75 gram karena massa jenis air adalah 1 gram per mililiter. Dikali C air yaitu 4,18 Joule per gram derajat Celcius dikali perubahan suhunya yaitu 90 dikurangi 25 derajat Celcius. Tercoret yang satuannya bisa dicoret sehingga didapatkan hasil yaitu 20.377,5 Joule atau sekitar minus 20,377 kilojoule. Soal selanjutnya, tentukan perubahan entalpi dari reaksi berikut, yaitu C2H4 ditambah HCl menjadi C2H5Cl dengan diketahui energi ikatan rata-ratanya. Nah, jika diketahui energi ikatan rata-rata, maka kita bisa mencari perubahan entalpi dari reaksi tersebut melalui energi ikatan rata-ratanya.
yaitu jumlah energi yang diserap saat pemutusan ikatan dikurangi dengan jumlah energi yang dilepas saat penggabungan ikatan. Atau dengan kata lain, delta H reaksi sama dengan sigma energi ikatan reaktan dikurangi sigma energi ikatan produk. Nah, pertama kita pastikan apakah reaksinya sudah setara untuk reaksi ini. Di sini C-nya ada 2, di sini juga 2, hanya ada 4 tambah 1, 5, di sini 5 dan Ca-nya 1. Semua sudah setara. Selanjutnya kita harus menggambar dari molekul-molekul dari reaktan dan produknya, di mana C2H4 kita gambarkan, di sini ada C-nya ada 2, hanya ada 4, berarti masing-masing C mengikat 1 H. Sehingga yang menghubungkan dari 2C ini, di sini kurang 2, di sini kurang 4, berarti double bond. Ditambah dengan HCl, menjadi C-nya ada 2, hanya ada 5, berarti masing-masing 2 dan 3, dan satunya Cl. Ikatannya single. Berarti kita hitung di reaktan ada ikatan C dengan H sebanyak 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Ditambah C double bond C, ditambah H single bond Cl. Dikurangi, ada ikatan C dengan H berjumlah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah C dengan C single bond, ditambah C dengan Cl single bond. Tinggal kita masukkan angkanya. 4 dikali 99 ditambah 146 ditambah 103 dikurangi 5 dikali 99 ditambah 83 ditambah 79. Hasilnya negatif 12 kilokalori. Soal selanjutnya, diketahui perubahan entalpi pembentukan gas amonia adalah minus 46 kJ per mol. Pada reaksi penguraian 4,48 liter gas amonia, maka terjadi perubahan entalpi sebesar, nah berarti kita harus cari dulu 4,48 liter gas amonia ini berapa mol. Ya, caranya mol amoniak sama dengan, karena di sini pakai STP, berarti P per Vm STP, yaitu 4,48 liter dibagi 22,4 liter per mol, sehingga didapatkan hasilnya 0,2 mol. Nah, selanjutnya di sini diketahui adalah delta HF si amonia sebesar minus 46 kJ per mol. Oke, sebelumnya di sini yang ditanyakan adalah penguraian, berarti delta HD, di mana delta HD itu berkebalikan dengan delta HF, berkebalikan ya, sehingga dari sini kita ketahui bahwa delta HD amonia adalah plus 46 kJ per mol. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah 0,2 mol, maka tinggal kita kalikan saja, plus 46 kJ per mol dikali 0,2 mol, sehingga didapatkan hasil yaitu plus 9,2 kJ. Oke, demikian untuk pembahasan soal post-test 2 termokimia. Semoga membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.